Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Studi Fikih Arsitektur dengan dosen pengampu Bapak Yulianto, MPDI. Saya Farid Aldan Uzamah dengan NIM 200606110088 akan ditemani dengan rekan saya Saudara Muhammad Abdur Amasofa dengan NIM 200606110039. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Aplikasi Implikasi Al-Maqasidu Asy-Syari'ah pada sebuah bangunan dalam arsitektur. Pertama saya akan membahas tentang pengertian maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan. Maqasid merupakan bentuk jamak dari maksud yang berasal dari suku kata qasada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqasid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa kata syariah, diantaranya sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Jasiyah dan Asy-Syura. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran surat Al-Jasiyah ayat 18. Kemudian di surat Asy-Syura ayat 13 yang artinya Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah tentangnya. Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa syariat sama dengan agama. Namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariat. Akidah misalnya tidak masuk dalam pengertian syariat. Syekh Muhammad Shaltut misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jayabakti dalam bukunya Konsep Maqasid Syariah, menurut Asy-Syatibi mengatakan bahwa syariat adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, baik sesama muslim maupun non-muslim, alam dan seluruh kehidupan. Menurut Asafri Jayabakti bahwa pengertian maqasid syariah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama usul fiqh. Boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka, termasuk Syekh Maqasid, yaitu Asy-Syatibi itu sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus. Beliau cuma mengungkapkan tentang syariat dan fungsinya bagi manusia, seperti ungkapannya dalam kitab Al-Muwafaqat. Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya atau mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dari ungkapan Asy-Syatibi tersebut dikutip oleh Asafri Jayabakti, bisa dikatakan bahwa Asy-Syatibi tidak mendefinisikan maqasid syariah secara konferensif, cuma menegaskan bahwa
doktrin maqasid asy-syariah adalah satu, yaitu maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dari penjelasan di atas, memang tidak ada satu ketegasan tentang definisi maqasid syariah. Namun demikian, ada sebagian ulama mendefinisikan maqasid syariah sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nawir Yuslim MA, yaitu maqasid syariah secara umum adalah kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan daruriyat mereka dan menyempurnakan kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat mereka. Kemudian bisa disimpulkan bahwa maqasid syariah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran syara yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran dan hadis yang ditetapkan oleh asy-syari terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia dengan muamalah maupun di akhirat dengan akidah dan ibadah. Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut, manusia harus memenuhi kebutuhan daruriyat atau primer dan menyempurnakan kebutuhan hajiyat atau sekunder dan tahsiniyat atau tersier. Kemudian selanjutnya mengenai konsep maqasid syariah. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam. Hal senada juga dikemukakan oleh Asy-Syatibi. Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan taklif ma la yutaq, atau membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah maka para ulama usul fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam 5 misi. Semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi atau maqasid asy-syariah atau maqasid al-khamsah yang dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, Asy-Syatibi membagikan ke dalam 3 tingkat. Yang pertama maqasid daruriyat, yang kedua maqasid hajiyat, dan yang ketiga maqasid tahsiniyat. Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hierarkis akan terlihat kepentingan dan signifikannya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini, level daruriyat menempati peringkat pertama, disusul hajiyat dan tahsiniyat. Level daruriyat adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengancam eksistensi kelima hukum di atas. Sementara level hajiyat tidak mengancam, hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Selanjutnya pada level tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyatnya antara lain mendirikan sholat. Sholat merupakan aspek daruriyat. Keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek hajiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat. Ketiga level ini pada hakikatnya adalah berupa untuk
memelihara kelima misi hukum Islam. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Abror Amasofa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 3. Lanjut dengan konsep maqasid syariah. Guna mendapatkan gambaran komprehensif tentang tujuan syariah, berikut ini akan dijelaskan ketujuh misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing. Yang pertama yaitu memelihara agama atau hifdzu ad-din. Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Pertama, memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau sholat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama. Yang B, memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti sholat jamak dan sholat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. C. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. 3. Ini kerap kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Yang kedua, memelihara jiwa atau hifdzun nafs. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat, yaitu memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Terus memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan di laut. Dilawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit. Yang 3. Memelihara dalam tingkat tahsiniyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang. Yang ketiga adalah memelihara akal atau hifdzu al-aql. Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat, yaitu memelihara akal dalam peringkat daruriyat seperti diharamkan minum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Yang B, memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti dianjurkannya menurut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. C. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat, seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. Lanjut ke yang keempat, memelihara keturunan, hifdzu an-nasl. Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya. Dapat dibedakan menjadi 3 peringkat,
yaitu memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Lanjut, memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar misal. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika dia tidak menggunakan hak talaknya. Padahal situasi rumah tangganya tidak ada. C. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. 5. Memelihara harta atau hifdzu al-mal. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Itu memelihara harta dalam peringkat daruriyat seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Memelihara harta dalam peringkat hajiyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengetahuan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu. Sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. Aplikasi dan implikasi maqasid syariah dalam arsitektur. Penerapan maqasid syariah dapat dilihat dari keterkaitannya maqasid syariah dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek arsitektur atau bangunan Islam. Dalam arsitektur terdapat prinsip-prinsip dalam perancangan. Dalam beraktivitas apapun termasuk dalam merancang. Seorang arsitek muslim harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar hasil rancangannya memberikan manfaat. Oleh karena itu, dalam merancang, mestinya seorang arsitek mengacu kepada prinsip-prinsip dalam merancang arsitektur. Prinsip-prinsip tersebut dapat kita temukan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam sebagai berikut. Pertama, yaitu fungsi. Karya arsitektur harus fungsional, artinya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal, menghindari kemubadiran, sesuai dengan prinsip memelihara harta, hifdzu al-mal, salah satunya dengan menghindari kemubadiran. Seperti telah dijelaskan di atas, kemubadiran atau tindakan berlebih-lebihan merupakan salah satu tindakan yang dibenci Allah dan Rasulullah, serta mengakibatkan banyak kerusakan di muka bumi. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Lanjut yang kedua, bentuk. Bangunan dapat mempunyai tampilan bentuk yang bagus, namun tetap fungsional dan tidak berlebih-lebihan. Seperti yang dicontohkan oleh setiap ciptaan Allah di muka bumi yang mengandung keindahan sekaligus kemanfaatan. Seperti dinyatakan di dalam surat Shad ayat 27. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Lanjut. Yang ketiga, teknik. Bangunan harus mempunyai
struktur dan konstruksi yang kokoh dan kuat sehingga tidak membahayakan manusia yang menggunakannya. Allah telah menjadikan benda-benda ciptaannya sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam mendirikan bangunan yang kokoh. Misalnya, bahan baja yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25. Kami turunkan besi yang di dalamnya mempunyai tenaga yang sangat dahsyat dan berbagai manfaat bagi manusia. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi yang berarti juga kemajuan teknik dalam bangunan dan struktur, arsitek harus mampu menggunakan material-material ramah lingkungan dan yang mempunyai recycling life yang cepat dan dapat diperbarui, memanfaatkan bahan-bahan daur ulang, serta mampu mengkombinasikan penggunaan baja dengan bahan-bahan tersebut sehingga meminimalisasi material yang terbuang saat pembuangan. Yang keempat, keselamatan. Karya arsitektur harus mampu menjamin keselamatan penghuninya seandainya terjadi bencana atau musibah apapun sebagai salah satu wujud ikhtiar. Seperti pesan Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud, mintalah selalu keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga salah satu upaya untuk memelihara jiwa atau hifdzun nafs dengan perhitungan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut, yang kelima, kenyamanan. Karya arsitektur harus mampu memberikan kenyamanan bagi penghuninya, sehingga penghuni selalu bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Allah, seperti nikmat diberi udara dan pencahayaan alami. Seperti dinyatakan di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Lanjut, yang keenam, konteks. Karya arsitektur harus mampu menyatu dengan lingkungan di mana arsitektur itu didirikan, artinya tidak merusak lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 10. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika seorang arsitek menerapkan prinsip ini dengan benar, maka ia telah memelihara jiwa hifdzun nafs dan memelihara keturunan hifdzun nafs. Seluruh makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Karena jika alam dirusak, maka keseimbangan ekosistem pun ikut rusak. Jika seorang arsitek menerapkan prinsip ini dengan benar, maka ia telah memelihara jiwa hifdzun dan memelihara keturunan hifdzun nafs. Rumah ini pun manusia, hewan, tumbuhan, dan 7. Efisien. Karya arsitektur harus efisien, misalnya dengan prinsip luxurious in simplicity, artinya mewah dalam desain tapi murah dalam penggunaannya, sehingga menghindari pemubadiran. Hal ini termasuk dalam memelihara harta atau hifdzu al-mal. Daripada bermegah-megahan, lebih baik harta digunakan untuk zakat, infak, atau hal yang lebih bermanfaat lainnya. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada dunia. Kesimpulan dari penjelasan kelompok 3 tentang maqasid syariah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran syarak yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran dan hadis yang ditetapkan oleh al-syari terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia dengan muamalah maupun di akhirat dengan akidah dan ibadah. Sedangkan cara untuk tercapainya kemaslahatan tersebut, manusia harus memenuhi kebutuhan daruriyat atau primer dan menyempurnakan kebutuhan hajiyat atau sekunder.
dan tahsiniyat atau kamaliyat atau disebut tersier berdasarkan skala prioritas. Secara substansial, maqasid al-syari' atau maqasid syariah mengandung kemaslahatan. Kalau dilihat dari sudut maqasid syari atau tujuan Tuhan, kemaslahatan itu bisa terbagi kepada 4 aspek. Pertama, tujuan Tuhan adalah penetapan syariah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Untuk tercapainya kemaslahatan tersebut, tidak ada pilihan lain kecuali melalui pemeliharaan 5 unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudorotan atau kesengsaraan hidup. Dengan mengkaji keterkaitan antara maqasid syariah dengan beberapa prinsip arsitektur nilai-nilai Islam tersebut, prinsip, fungsi, bentuk, teknik, keselamatan, kenyamanan, konteks, dan efisiensi menjadi bingkai dalam merancang karya arsitektur yang bermanfaat, tepat guna, indah, tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, dan tidak melanggar syariat hukum Islam. Terima kasih. Apabila ada kata salah dari kelompok 3, mohon dimaafkan. Kita cukup ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.